Dianggapnya mobil disduk capil gitu. Bu, saya mau ganti KTP, Bu. Kusmayadi. Keliling Indonesia. Keliling Indonesia ya, sorry. Keliling Kemarin habis Indonesia. wawancara yang keliling dunia soalnya. Gaya banget. Jadi Mas Dodi Kusmayadi dengan keluarganya melakukan perjalanan keliling Indonesia dengan menggunakan mobil ini gitu. Jadi ini adalah mobil yang didesain khusus sama keluarganya Mas Dodi untuk melakukan perjalanan ini gitu ya. Nah, mungkin bisa cerita sedikit kali ya. Awal perjalanannya itu kenapa sih kok tiba-tiba mau keliling Indonesia gitu? Karena saya dengar sampai berhenti kerja gitu. Kami melakukan perjalanan keliling Indonesia itu dimulai pada tanggal 3 September 2018. Nah, awalnya perjalanan ini diusulkan oleh istri saya. Dia ingin mempelajari hal-hal yang menarik yang masih istilahnya itu menjadi kearifan lokal ya. Kita akan banyak belajar dari perjalanan tersebut dari orang-orang ataupun suku-suku tradisional yang ada di Indonesia yang begitu banyak tersebar. Pemicunya ketika kami melakukan perjalanan tahun 2017 ke Wairebo di kawasan Flores NTT. Nah, yang menarik sebenarnya bukan hanya fisikal bangunannya, tapi juga dari masyarakatnya sendiri, di mana mereka hidup aman, damai, bahagia lah. Kita lihat kalau dari sisi luar yang kita lihat bahwa mereka walaupun dari sisi materi tidak seperti kita tinggal di kota, tapi ternyata hidupnya menurut isi saya itu konten itu punya sesuatu gitu. Mereka nggak peduli adanya listrik, nggak peduli adanya pulsa handphone, nggak butuh data, tapi nyaman tinggal di sana. Nggak pusing. Betul. Nah, istri saya itu melihat bahwa ini masih banyak nih warga suku masyarakat Indonesia yang seperti itu. Kenapa tidak kita datangin mereka? Kita ingin belajar dari mereka. Tapi kan waktu itu nggak tinggal di Indonesia kan? Nggak. Kami waktu itu tinggal di Malaysia. Kemudian usul istri saya itu disampaikan ke saya. Saya bilang, kita keliling aja Indonesia gitu. Boleh? Saya bilang. Tapi 1 tahun. Saya bilang, 1 tahun nanti dulu. Saya bilang, saya harus masih kerja kan waktu itu. Saya menjadi kepala biro TV Indonesia yang ada di Malaysia waktu itu. Saya bilang udah deh 1 bulan deh kita keliling 1 pulau dulu, nanti balik ke Malaysia untuk kerja kembali. Nah, istri saya waktu itu tidak setuju. Karena apa? Karena perjalanan kita akan menjadi diburu-buru oleh waktu. Nah, dia ingin belajar, ingin waktu yang cukup gitu ya. Kalau 1 titik itu kita ingin belajar sampai dapat, baru pindah ke tempat lain. Kalau kita jadi turis itu terburu-buru oleh waktu. Nah, jadi benang merahnya nggak dapat kata dia. Nah, disitulah diskusi kami panjang lebar tentang keuntungan dan kekurangan. Berarti waktu itu istrinya Mas Dodi juga kerja? Kerja. Jadi dia engineer di perusahaan minyak, di sejumlah perusahaan minyak di Malaysia. Tapi waktu itu sudah resign. Di Malaysia udah berapa lama di Malaysia? 12,5 tahun. 12,5 tahun di Malaysia. Tiba-tiba memutuskan dengan keliling Indonesia. Betul. Indonesia. Betul. Waduh. Berani juga ya. Berani juga loh. Berarti tabungannya banyak. Itu ada power of mama. Iya. Akhirnya karena kita timbang-timbang, banyak sekali manfaatnya karena misinya. Itu dihitung dong detail ya. Misi. Biayanya. Ya. Jadi dari sisi filosofinya, maksudnya kepentingan dari belajarnya itu sendiri kita hitung. Dari segi biaya juga kita hitung banget, kita hitung sampai detail kok pengeluaran itu, sehingga benar-benar kita bisa memprediksikan bahwa uang yang kita punya itu masih memungkinkan untuk melakukan perjalanan dan kehidupan setelah itu gitu. Tapi kan katanya sempat ada beberapa pilihan opsi mobil ya, belum menggunakan yang ini. Betul. Jadi sebelum kami menggunakan motorhome seperti ini, sempat terfikirkan untuk menggunakan
double cabin gitu ya. Kemudian kita akan buat rooftop tent. Terus sempat juga ke MPV, sempat juga ke SUV. Tapi terakhir itu ke motorhome. Nah, kenapa motorhome? Karena dari segi keamanan dan kenyamanan untuk perjalanan yang durasinya panjang dan jauh gitu, ini sangat tepat bagi kami sebagai keluarga. Karena di dalamnya fasilitasnya sudah berarti full ya? Mas Dodi, istri, dan anak dua anak. Anak dua juga nggak sampai harus nggak sekolah juga tuh ya? Ya, jadi anak saya yang pertama itu sebelum melakukan perjalanan keliling Indonesia sudah homeschooling. Jadi dia waktu itu kelas 1 SMP. Sementara adiknya karena waktu itu kelas 6 SD, setelah lulus SMP, mau masuk SMP, usia jenjangnya itu kemudian ditawarkan mau ikut perjalanan tapi harus homeschooling, atau tidak pengen sekolah berarti harus tinggal sama orang lain, maksudnya kayak nenek gitu, keluarga gitu. Nah, pilihannya berat bagi anak saya itu karena terus terang dia sebenarnya tidak terlalu tahu tentang homeschooling. Dia masih suka dengan sekolah di ini gitu ya. Nah, akhirnya diputuskan dia ikut homeschooling. Tapi kalau untuk ikut jalan-jalan pada senang semua dong? Nggak juga. Oh, nggak juga? Iya. Kok bisa? Jadi ini kan sebenarnya ide ini kan datang dari orang tua. Oh, maksudnya dari ibu tadi ya? Ya, dari istri saya dan saya, kemudian digabungkan, sepakati. Suka jalan-jalan, traveling gitu? Suka, tapi persoalannya adalah ketika harus berjalan lebih dari setahun itu, bagi mereka Berat mungkin ya. ini, kalau anak saya yang kedua itu si Sabia bilang, hah? Ninggalin teman-teman segala ya? Berarti ya? Setahun gitu ya. Gimana gitu? Kalau dibujuk nggak berarti, Mas? Gini, jadi kita sampaikan tentang manfaatnya, kita sampaikan tentang konsekuensinya, karena dia harus keluar dari sekolah dan segala macam. Dan akhirnya mungkin nggak ada pilihan lain ya, akhirnya ikut. Nah, itulah yang sebenarnya yang paling sulit dari kendala atau misalnya challenging ketika perjalanan ini sebenarnya bukan teknis mobil, alhamdulillah bukan finansial gitu ya, bukan keamanan, tapi bagaimana menyatukan Keluarga. hati. Jadi ide perjalanan ini bisa dipahami oleh seluruh anggota keluarga. Karena awalnya dari orang tua, tentu anak juga harus perlu waktu lah untuk bisa memahami. Nah, ya lumayan challenging secara perjalanan. Ada yang ide awal waktu istrinya Mas Dodi mencetuskan sampai akhirnya Sampai akhirnya terlaksana berangkat. itu berapa lama tuh? sekitar 7 bulan dah. Lama juga dong ya. Karena kan sekaligus juga membangun mobil ini. Berarti dari ide awal sampai membangun mobil itu berapa lama? Ide awal sampai membangun mobil 7 bulan, tapi ketika memutuskan itu mungkin ada 2 atau 3 bulan sebelumnya lah ya. Berarti habis itu baru membangun mobil tadi setelah milih-milih beberapa iya. mobil kan dengan Betul, berbagai pertimbangan. betul. Akhirnya memilih motorhome dengan menggunakan truk ya? Truk engkel. Mitsubishi ya, Kalau diesel ya. cold diesel, Itu betul. gimana awalnya kok bisa ketemu ini? Jadi ketika karena namanya? ini namanya Moti. Moti ya? Nama mobilnya Moti. Nah, Moti ini didapat dari internet. Jadi waktu searching kendaraan yang paling tepat untuk perjalanan ini, ketemulah dengan satu karoseri namanya Delimajaya di Bogor. Dan dia punya motorhome 1.0 gitu ya. Sudah ada bentuknya, leafletnya ada, kita kontak, mereka bersedia membangun. Yang kedua, kemudian sepakati harganya, kemudian diputuskan untuk membangun. Kami sendiri tidak intens untuk melihat perjalanan pembangunannya, hanya lewat WhatsApp grup aja. Oh gitu. Jadi paling sebulan sekali datang ke Jakarta gitu, terus sambil ngeliat. Tapi waktu itu beli mobilnya dulu baru dibawa ke Delimajaya? Ya. Jadi mereka hanya membangun rumahnya. Memang opsi untuk dibangunkan secara full tuh ada, tapi kami cek dari sisi harga lebih mahal. Jadi pembangunan ini ada yang parsial, ibaratnya itu ada yang dilakukan di Delimajaya, ada yang juga yang kami sediakan sendiri gitu. Kalau yang Delimajaya bangun luarnya ini ya? Rumahnya, terus juga desain dalam toilet itu juga oleh Delimajaya. Terus kemudian ini awning dan segala macam itu oleh mereka. Tapi interior sebagian ada yang dari luar. Sebagian dari luar. Mas Dodi juga belum pernah nyupir truk kan? Betul. Kok bisa tiba-tiba pilih truk gini? Karena
kenapa pilih truk? Karena ya terpaksa, karena yang paling memungkinkan untuk perjalanan yang bikin nyaman dan aman adalah ini desainnya, nggak ada lagi yang lain, ya kita manfaatkan. Dan salah satu konsekuensinya saya harus belajar membuat SIM, belum punya. Jadi membuat SIM B1, kemudian juga belajar truk. Sebenarnya kalau sudah dicoba nggak ada bedanya sih dengan kalau jalan lurus aja mah bisa. Kalau pas belok-belok itu katanya pernah nyangkut juga karena kepanjang beda kan bawah. panjang yang menyangkut juga ya, cuma PV makanya salah satu handicap dari kita membawa motorhome seperti Moti ini adalah akses jalan yang kita lalui pun harus dipilih. Iya. Mobil udah jadi nih, Ah. perjalanan dimulai. Berarti waktu jalannya Dari rumah, dari Pondok Cabe, kemudian jalan ke Sumatera. itu langsung ke ujung, Pantai Barat, jadi Pantai Barat dulu. nyisir dari bawah. Ngisi dari bawah, dari Lampung, Pantai Barat, ke Bengkulu, Padang, ke Mentawai, terus kemudian ke Sibolga, ke Nias, terus naik ke atas Melabo sampai ke Banda Aceh ke Sabang, ke Limau Ternal, pulangnya lewat Pantai Timur. Oh, berarti muter gitu ya. Muter gitu. Berapa lama tuh satu pulau gitu? Kalau Sumatera 75 hari. 75 hari. Dari target sekitar 40, targetnya tadi cuma 45 hari, jadi 75 hari. Hampir 2 kali lipat itu, Mas. Nyasarnya apa gimana? Kenapa? Karena Molor gitu. molornya karena ya ada satu titik ketika kita nyaman di satu tempat, kita akan lebih lama. Contohnya ketika kami di Pekanbaru, di rumah saudara gitu ya. Oh, ada saudara juga ya? Ada di sana nginep di tempat mereka, sekalian juga meluruskan badan. Jadi dokumen yang disiapkan itu SIM, SIM, KIR, itu aja. STNK. STNK udah Itu pasti. udah pasti lah. BPKB. Tapi biasanya kan di jalan tuh kalau diberhentikan aparat, biasanya ada dua ditanya SIM, B1 udah oke, STNK oke, ada, udah beres. Berhentiin saya nggak tahu kesalahannya apa gitu ya, tiba-tiba dia berhentiin, terus sudah selesai berhenti, dia bilang, siap, maaf, komandan saya mau ini katanya foto bareng. Ya Allah, saya bilang. Berarti dia nonton ya? Atau Nonton. tahu dari sosmed? Nggak, dia nonton memang subscribernya keluarga Kusmayadi. Berarti banyak dong ya penggemarnya di jalan. Ada yang followers, maksudnya subscriber, ada juga orang yang nggak tahu kami. Cuman karena kan mobil ini kan unik ya. Jadi banyak yang mereka datang curious ingin tahu gitu. Bahkan di Bandung itu mobil ini, si Moti ini dianggap tukang parkir, istri saya. Dianggapnya mobil disduk capil gitu. Bu, saya mau ganti KTP, Bu. Dari Garut mau ke Bandung bisa nggak? Saya, maksud lo? Bentuknya mobilnya begini sih ya. Kayak SIM keliling juga sih. Banyak yang ini bawa orang sakit ya, Bu? Macam-macam. Gitu ya, gara-gara mobil ini. Nah, Iya. terus selama di perjalanan, yang bawa mobil Mas Dodi doang atau Ya, gantian? saya sendiri karena istri saya nggak bisa SIM B1, nggak bisa manual dan tidak punya SIM B1. Jadi hanya memenuhi kategori itu saya sendiri. Anak-anak paling besar usianya 16 tahun, belum punya SIM. Terus Nggak mungkin. kalau sehari jalan itu istirahatnya berapa lama? Jadi kami punya ritual kebiasaan berangkat sekitar jam 8 atau jam 9 pagi setelah sarapan, kemudian selesai itu sekitar jam 5 atau jam 6. Wih, itu jalan terus itu? Jalan terus. Nggak capek? Enggak. Istirahat nggak? Di antara itu ada Iya, istirahat? ada kan makan siang, sholat gitu ya. Jadi ketika makan siang kita ketemu di jalan, bisa di rumah, di restoran atau kita masak sendiri gitu di jalan. Kemudian jam 5, jam 6 tuh harus sudah di satu titik yang sudah kita tentukan. Lebih banyak masak sendiri apa makan di restoran? Sampai sama sih. Hampir Kalau sarapan tuh kita masak sendiri biasanya. Tapi kalau siang sebagian besar di restoran. Tapi tadi udah ada hitung-hitungan biayanya. Karena kan sayang sekali kita udah sampai di satu daerah, kita nggak nyicipin kuliner setempat kan. Nah, itu yang Berarti menarik. sebelum berangkat udah didetilin ya biayanya yang akan habis Betul, berapa, betul. sebulan atau sehari itu Betul, berapa? betul. Itu melonjak berapa persen biasanya? Ya paling kalau misalnya kita prediksikan sekitar 20 juta, ada kalanya dia naik ke 22 20 juta sebulan. sebulan. Ada kalanya dia turun ke 18. Jadi average atau rata-rata sekitar 20 jutaan. Itu sudah termasuk BBM, kita nginep 1 minggu sekali tuh masuk ke hotel. Seminggu sekali masuk hotel. Masih masuk hotel.
Kenapa hotel itu sebagai pelepasan rasa Rumah. penat gitu ya, kangen rumah, anak-anak bisa ada hiburan, nonton film lah, tidur di kamar yang Emang di sini nggak nyaman. ada hiburannya? Nggak ada. Apa itu hanya ada PC aja. Internet? Tapi biasanya ada internet, kita pakai internet, masing-masing punya kuota masing-masing gitu ya, untuk kepentingan mereka belajar. Terus kemudian termasuk kita wisata ke mana, ke tempat-tempat yang kita kunjungi kan harus ada retribusi, kemudian dan segala macam. Itu udah dihitung. Udah detail karena bahkan itinerary data itu didasarkan dari itinerary kita. Udah ada. Udah, jadi sebelum berangkat kita sudah tentukan jalur-jalurnya kemana, Jalannya. termasuk lokasi, jarak dan waktu, karena mobil ini kan lambat. Jadi hari pertama misalnya kita akan nginep di mana, ditentukan tempatnya di mana, karena jangan sampai kita melebihi waktu. Kenapa ditentukan seperti itu? Supaya ini demi keamanan. Kami jalan satu keluarga satu mobil. Nah, jalan yang kita tempuh jalan yang selalu baru, tidak pernah kita punya pengalaman sebelumnya. Nggak pernah lewat situ lah ya. Nggak pernah lewat situ. Kami menghindari jalan malam, gitu. Karena demi keselamatan dan keamanan di jalan. Kita nggak tahu di depan kita ada lubang, ada apa. Kalau malam kan nggak kelihatan. Tapi kalau siang masih bisa dimitigasi, gitu. Ketiga, kita juga bisa menentukan tempat nginep. Tempat nginep ini tempat parkir yang aman. Di mana aja, bisa di SPBU, bisa di masjid, bisa di rumah saudara, rumah teman, atau bahkan di hotel gitu. Nah, itu sudah ditentukan. Jadi biaya itu sudah bisa kita tentukan. BBM-nya perlu sekian ribu kilometer, berapa, berarti solar yang disiapkan berapa. Terus mitigasi, kalau plan tempat ini nggak ada, kita mau kemana. Jadi dari awal sudah ditentukan. Ke tempat ini sudah misal perjalanan akan kita datang ke tempat ini, apa aja mau dicari, ketemu siapa, itu sudah ditentukan dari awal. Jadi Gitu. total berapa tuh biayanya? Total belum ada sampai sekarang. Kok belum ada? Belum ada karena Masih akan lanjut? kan dari ke Maluku, Papua kita. Terus isi saya juga mungkin masih belum buat susunan berapa total biaya yang telah Tadi dikeluarkan. kalau hitung-hitungannya 20 juta sebulan, Iya, kalau kali setahun aja udah 24 ya? Perjalanan berapa? 240. 240 juta. Kenapa? Perjalanan sudah berapa lama? Perjalanan kalau kami sejak mulai resign dan sampai sekarang udah hampir 2 tahun ya. Tapi efektif perjalanannya sendiri itu 12 bulan. Setahun. Pas. Dengan road trip ya, keliling Indonesia. Terus tadi waktu menentukan titik-titik parkir, titik-titik menginap, itu ada nggak sih pas lagi di jalan tiba-tiba, wah tempatnya bagus nih, kita nginep di sini yuk gitu. Sering. Oh sering gitu? Ya, karena itu yang perjalanan ini membuat kita juga harus lebih fleksibel gitu ya. Misalnya gini. Itu yang bikin ngaret juga ya? Enggak, kalau tempat parkir misalnya gini, kita ke Sorowako, waktu itu saya udah menentukan ada di satu tempat di Danau Matano, ada kawasan namanya pantai apa saya lupa, namanya pantai tapi semua danau bukan di laut ya. Pas masuk ke sana, ternyata harus minta izin ke pihak PT Vale, obrolin segala macam, tiba-tiba yang staff yang kami temuin itu, udah mas, nggak usah di pantai itu, di parkir di tempat saya aja gitu. Apa tuh tempatnya? Di rumahnya. Pantai juga? Enggak, di rumahnya. Jadi udah parkir di rumah saya aja. Berarti nggak bisa sembarangan parkir ya mobil begini ya? Kan bisa jadi kita mau Kita sih pengennya di isi saya aja berhenti gitu kan? Boleh aja, asal kami itu minta izin. Sama penduduk lokal lah. Satu itu, dari situ, karena apa? Kita tuh kalau minta izin kita harus minggal itu harus campur cair gitu ya. Karena kita yakin kalau kita diterima di satu daerah itu, maka yang akan menjadi pengaman atau yang menjadi itu adalah mereka gitu. Kalau kitanya sombong, kitanya nggak mau ini, yang ada bannya hilang satu dikerjain gitu. Walaupun sebenarnya kita belum pernah sih ketemu orang-orang yang aneh semua gitu ya. Baik-baik aja ya? Kejadian pidana belum pernah, kriminal belum pernah, cuman pernah diganggu orang mabok pernah. Kriteria parkirnya gimana sih Pak? Harus dekat yang apa namanya? Kriteria parkir tuh biasanya kita, tentu pemandangan ya. Itu biasanya kriteria pertama, terutama dari istri saya. Kalau bisa kita kalau parkir itu di pinggir danau sekali. Kalau kita bisa ada di pantai, kita pinggir pantai banget. Ambles terpasir. Nah, itu satu pemandangan. Yang kedua ada toilet. Walaupun mobil ini ada toilet, tapi
Bosan juga ya? Untuk yang urusan yang nomor 2 itu kita nggak pernah pakai. Bukan nggak pernah pakai, pernah 2 kali lah kalau saya mau jujur. Cuman ya jijik aja ya. Udah selesai nanti ya. Dibongkar gitu. Karena kan sistemnya kayak pispot tuh dibongkar, seret gitu. Nah, itu ada toilet, terus kemudian aman tentunya ya, dan nyaman. Di mana aja sih tempatnya, bisa SPBU, bisa di lapangan parkir kayak gini, atau di tadi pinggir danau, pinggir pantai, di gunung, di mana, asal aman. Kalau misalnya ada orang lokal, jangan Pak, jangan di sini biasanya tidak aman kalau malam. Kita akan nurut gitu, pindah langsung. Nah, terus Mas Dodi, ini kan dari spek mobil nih kan sudah modif ya, udah beda lah, gede, terus hitungannya kan gede nih mobil. Selama perjalanan ada nggak sih melewati trek-trek yang curam atau apa ada gitu? Dan itu gimana mobil ini? Iya, kita pernah beberapa kali, ya namanya di Indonesia kan jalannya variatif ya. Iya. Nggak semua bagus juga kan? Ya, ekstrim itu tanjakan kita pernah beberapa kali di salah satunya di perbatasan antara Sulawesi Tenggara dengan Sulawesi Selatan. Itu di pas perbatasan. Jalannya itu ya Allah, sampai terjal banget, dan sampai di tempat tuh pakai tanda foto kakek-kakek giginya cuma 1. Jadi istilahnya logir. Salam gigi 1 gitu. Jadi pas udah ngelihat foto itu langsung kita pindahin ke gigi 1, apapun mobilnya. Karena yang SUV dan segala macam pun selalu pakai gigi yang low gear gitu. Ini langsung gigi 1. Wah. Pelan-pelan gitu ya. Pelan banget. Iya, karena begitu terjalnya tanjakan itu. Pengalaman pertama juga lewat situ. Iya. Mobilnya juga baru sekali. Berat lagi. Nah, kemudian yang jalan jelek itu pernah waktu kami ke Cipatujah. Ternyata oleh Google Maps, Tasik, diarahin ke jalan yang kebun teh. Dan itu batunya segede-gede gini. Aduh. Jalannya kecil, ada kebun teh yang ini kalau misal batu semua sih oke ya, tapi tiba-tiba dia berlubang di tengah-tengah dan di gini tanjakannya. Itu subhanallah, diantur sama istri saya sama saudara, ayo naik lewat sini. Udah nyampe ke atas itu, saya turun dari mobil gemeteran. Karena ini kan tinggi ya, jadi dia itu goyang-goyang, limbung. Di atas ada air, dan itu juga kemungkinan kan efek gayanya itu kan lebih besar. Nah, itu sebabnya salah satu handicap dari mobil ini adalah kita menghindari jalan-jalan yang off-road, jalan-jalan yang kecil, dahan ranting kayu yang pendek itu kita ulangi. Dan musuhnya salah satunya adalah gapura, kabel telepon, gitu kabel listrik gitu, portal. PR banget itu ya. Ya. Tapi pasti udah tahu ya kira-kira tingginya. Kira-kira nyampe nih. Enggak. Jadi kalau itu biasanya suruh turun, anak saya ngeliat aman nggak gitu. Ya sempat juga depresi selama beberapa bulan pertama menggunakan ini karena stres banget. Karena apa? Karena di atas itu kan ada solar panel. Saya khawatir kalau misalnya tiba-tiba dahan ranting itu kena solar panel rusak. Sementara kami ada di perjalanan di daerah, gimana gantinya? Sementara kan solar panel digunakan untuk energi di dalam mobil. Itu jadi kekhawatiran itu yang memungkinkan saya jadi depresi bawa kendaraan ini. Tapi lama-lama sih biasa aja akhirnya. Tapi kan apalagi selama 1 tahun ini nggak ada masalah. Keluarga gitu, cowok paling gede sendiri. Iya. Itu juga bikin deg-degan itu. Iya, karena kan kayak kami jalan sendirian, cari parkir yang harus tempat yang aman. Saya harus mitigasi, dan itu kan semua harus dalam pikiran saya kan. Nah itu. Stres juga. Semuanya sendiri berarti ya? Iya. Kalau istri kan mungkin mikirin perjalanan lah ya. Mikirin masak, mikirin uang, mikirin apa, anak-anak gitu. Kalau saya harus mikirin mobil, mikirin jalan gitu kan. Tapi pernah ada masalah yang sampai harus stuck gitu ya? Enggak. Kalau mobil, mesin alhamdulillah secara teknis nggak ada masalah ya? Masalah nggak ada masalah. Justru yang kekhawatiran saya itu terjadi. Solar panel saya harus pecah. Kena apa itu? Kena gapura. Dan itu kejadiannya justru Jakarta. Kalau Jakarta mah banyak. Sebenarnya cepat. Di Cinere, gurubrak. Waduh, saya harus gantiin gapura yang jatuh. Rusak. Kok ini gapuranya? Dimarahin warga.
Tapi ya alhamdulillah kan karena mobil ini di asuransi, Oh, asuransi. semua diganti oleh asuransi. Oh, di backup asuransi. Heeh. Jadi selain tadi dokumen harus lengkap, kita siapin juga asuransi perjalanan. Asuransi perjalanan atau asuransi Mobil doang ya? mobil doang. Jadi apapun keserusakan, jadi winch kami diasuransiin karena takut ini kan ada nyuri atau rusak. Ini apa solar panel diasuransiin, PC diasuransiin, semua diasuransiin. Nah, rencananya nanti akan yang Maluku dan Papua itu kapan? Ini belum tahu. Oh, belum tahu. Belum tahu. Nunggu kondisi. Nunggu kondisi dulu kan, kemarin ada COVID, terusnya juga kan dibenahi juga financial kita, logistiknya, ya kan? Sama satu lagi tadi kan pengalaman sudah ada yang di perjalanan yang berbau teknis, berbau pidana. Kalau yang berbau mistis ada nggak? Alhamdulillah belum pernah. Oh gitu ya. Kita pernah camping di beberapa yang di internet tuh horor gitu ya. Misalnya apa? Alas Purwo misalnya. Ya kan? Camping. Kita camping di tempat yang gelap segelap-gelapnya. Alhamdulillah sih gini. saya pribadi bukan saya sombong atau tidak percaya ya, tapi saya tidak terlalu takut dengan Kondisi di dunia lain itu. Saya lebih takut sama manusia. Iya sih, kalau rampok ya. Manusia lebih jahat. Kalau mistis mah bodo amat gitu ya. Belum pernah juga mendapatkan kejadian yang unik-unik. Kan di Alas Purwo itu di pantai Triangulasi itu kita pinggir pantai gelap segelap-gelapnya. Nggak ada orang lain. Ada juga ada bapak-bapak yang di bawah pohon itu pakai motor lagi duduk aja, ngapain tuh sendirian saya bilang. Bapak-bapak beneran bukan? Ada motornya soalnya. Motornya beneran ya. Ngambang. Lihat sendirian gelap gitu sendirian. Udah biarin lah. Kita juga pernah nginep di Danau Ranamese di Flores di NTT. Kata orang di situ sangat angker ya. Kita datang malam. Anak saya udah bilang, "Wah, jangan nginep di sini. Ini kan angker di sini gitu." Terus gimana mau kemana lagi? Udah malam ya bilangnya. Aman kok, istirahat, kita udah tidur aja deh. Alhamdulillah nggak ada masalah. Besok paginya ada orang lokal datang. Istri saya ngobrol sama dia. "Ibu nginep di sini, Bu." Berani banget ya. Saya aja orang lokal takut ya. Gitu ya. Iya. Wah, canggih berarti. Ya alhamdulillah sih dilindungi sama Allah gitu ya. Dan kita juga memang niatnya baik gitu ya. Ternyata ya niat itu penting gitu dalam perjalanan itu. Oleh manusia maupun oleh dunia lain. Nah, terus tadi, oh iya nih yang belum ketahuan, ini biayanya berapa ya mobil? Jadi ini totalnya sekitar 700 juta. 700 juta tambah perjalanan 250 juta. Sekian gitu lah. Berarti 1M lebih lah ya. Kalau di total itu kan kurang ya? Hah? 750? 700 sih ya. Kurang. Kan tadi lebih juga. Ya lebih lah. Dengan Cingkonek dan segala macam. Tapi tabungan masih banyak ya? Ya alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Oke teman-teman, sekiranya cukup sekian perbincangan kita dengan Mas Dodi tadi ya, mulai dari konsep awal perjalanan sampai akhirnya melakukan perjalanan dan pengalaman-pengalamannya di perjalanan bersama keluarga. Dan nanti kita akan melihat sih detail mobilnya ini akan seperti apa. Nanti kita nontonnya di channel Otomotif Traveling bersama Mas Dodi. Oke, sampai ketemu lagi. Selamat